para alim, para ulama, para asatid, para asatidah dan seluruh tamu undangan yang hadir pada malam hari ini, segenap pejabat pemerintahan baik TNI, Polri maupun sipil. Wabil khusus kepada beliau sahibul wilayah Bapak Bupati Ponorogo, Bapak Haji Sugiri Sancoko beserta seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Ponorogo yang sengaja saya ajak beliau tadi di pendopo untuk kembaran bajunya sama saya, pakai peci seperti saya. Macak napa boten iki? Lho ngono iki, malah rakyate malah ngundang Habib Giri. Tapi ganteng. Beserta Ibu, Bu Wakil Bupati Ponorogo beserta seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Ponorogo, Bapak Sekda, Bapak Dandim, Bapak Kapolres atau yang mewakili dan seluruh jajaran. Wabil khusus kepada beliau juga saudara saya, guru saya, sahabat saya, akhina fillah al-mukarram Kiai Haji Muhammad Abdurrahman Al-Kautsar dari Pelosok Kediri, Jawa Timur, yang insyaallah mugi-mugi beliau selalu dinaungi kesehatan zahiran wa batinan, diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiat, panjang umur insyaallah. Ibu Haja Titik Soeharto beserta seluruh rombongan dari Jakarta dan serta seluruh keluarga besar dari almarhum Haji Muhammad Soeharto yang insyaallah mudah-mudahan selalu diberikan istiqomah dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus bisa melanjutkan apa yang telah dibangun oleh leluhurnya, oleh orang tuanya menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik dan lebih baik lagi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya enggak mau mukadimah panjang-panjang karena wis jam 10 lewat ini. Kita langsung sholawatan mawon. Cuman nyuwun sewu, saya nggak bisa sholawat panjang-panjang karena yang punya waktu panjang malam hari ini Gus Kausar, bukan saya. Aku dibisiki karo Pak Bupati ini pokoknya jamnya Gus Kausar ceramahnya 2 jam ngono. Habibidin hanya 15 menit ngono. Kurang ajar, malah aku cocok-cocok malah. Koyo ora seneng karo aku gimana lagi. Padahal ini saya jadikan calon ketua Zahir Mania Ponorogo padahal. Malah aku dikek waktu cuma 15 menit ki opo iki, gak bahaya tangene iki. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Monggo sarang-sarang kita berselawat di Bukit Soeharto ini, mudah-mudahan sebagaimana yang diharapkan oleh tadi keluarga besar dari almarhum Haji Muhammad Soeharto dan Forkopimda Kabupaten Ponorogo, mudah-mudahan Bukit Soeharto ini menjadi destinasi wisata yang menjadi unggulan baik untuk masyarakat yang ada di Jawa Tengah dan yang ada di Jawa Timur insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mugi-mugi panggilan ini menjadi panggilan sing berkah insyaallah. Dengan dibacakan sholawat, dengan dihadiri para ulama, insyaallah tempat ini menjadi tempat yang insyaallah penuh keberkahan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. خير
terjuta insan serta umatnya, harapkan ridha dan syafaatnya. As-salatu wassalam ala nabiyil hadi habibi wa ruhi syafi'in yaumil ma'adi. As-salatu wassalam ala nabiyil hadi habibi وروحي شفيع يوم المعاد. حبيبي وروحي شفيع يوم المعاد. الصلاة والسلام على النبي حبيبي وروحي شفيعي يوم المعاد. يا رسول الله أبوك السلام
mau itu terhasanah terus hati pun jam setengah 9 kalau saya tambah malam tambah on-fire kalau saya bangsa taniawan dengan kan tanggung jawab untuk pondok saya besok pagi tidur lagi apa kita kan ceramah ya aku sudah satu lagi terus biar minum alamat dan hasil
Yeah.
tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Rukina Mukarram Kiai Haji Muhammad Abdul Rahman Al-Kautsar. Padanya waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah man istafahu wa jitabahu li nubuwati wa risalahu ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da la hawla wa la quwata illa billah. Para habaib, para kiai, para bini sepuh, wabil khusus khatimu hadzal majlis Al-Habib Ali Zainal Abidin As-Sakaf, dan sahibul wilayah, sahibul bait, Bapak Bupati, Bapak Giri Sancoko, atau yang malam hari ini kita angkat menjadi Habib Giri. Ya, saya dari awal melihat langsung kaget, iki lakon apa neh. Saya tadi lihat dari atas itu polahnya apa neh, bagaimana, sudah mulai miripkah saudara Giri dengan Habib Bidin? Piye? 1120 yang sangat kami idam-idamkan dan harapkan untuk akhirnya bisa ketemu Ibu Titi Soeharto dan segenap keluarga, segenap rombongan. Ada Bapak Fuad Bawazir. Semoga panjenengan semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan moga-moga semua yang panjenengan lakukan benar-benar menjadi jariah untuk keluarga panjenengan, khususnya almarhum Bapak Soeharto. Kami ini baru beberapa waktu yang lalu, sebelum pada akhirnya sama-sama kita dengar bahwa Ibunda Habib Bidin wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istri daripada Al-Habib Lutfi bin Yahya wafat. Kami ini ditelepon oleh saudara Giri itu, ditelepon video call kayak orang pacaran nih loh. Aku wis jedek, undangan baipun iki mesti murah. Aku jan ora tertarik aslinya. Kemudian beberapa saat setelah itu kita sama-sama dengar bahwa Ibunda Habib Bidin wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga semua pengabdian beliau, khususnya kepada suaminya, kepada Al-Habib Lutfi, dan juga tarbiyah beliau, pendidikan beliau, doa beliau untuk keluarga, khususnya untuk putra-putrinya, moga-moga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting, moga-moga beliau benar-benar mendapatkan husnul khatimah. Sebetulnya kita ini dari kecil sudah sering dengar kalau di pesantren itu ada istilah likulli syai'in idza faraqtahu iwadu wa laysa lillahi in faraqta min iwadi. Aku mau ngaji dah. Nah, rungokno ngaji, gak patek penak ngaji, tapi sementing wis rungokno. Likulli syai'in idza faraqtahu iwadu, semua hal yang lepas, yang menjauh dari kita itu pasti ada ganti. Semua yang hilang dari kita itu pasti disiapkan pengganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kecuali kalau kita kemudian kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kehilangan Allah, maka kita tidak akan pernah ketemu tokonya. Cuma saya tidak mampu membayangkan bagaimana seorang anak kemudian kehilangan ibunya. Bagaimana rasanya ada anak yang hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaini, kehilangan orang yang sudah bersusah payah mulai dia belum lahir, berada dalam perutnya sekian bulan dengan penuh kesusahan, kemudian harus menyusui sekian bulan bahkan sekian tahun. Orang yang selalu menyiapkan pintu maafnya untuk kita, tahu-tahu meninggalkan kita. Aku itu gambar Pak, kehilangan HP, kehilangan mobil, kehilangan sepeda, kecopetan, itu gambar kabeh Pak. Utawa cara kowe kehilangan pacarmu sing gak jelas kowe, iku gampang. Kowe kehilangan saiki mau selawati rong selawatan pindho ngono tok teko ngarepan mesti entuk ijol kowe. Tapi nek kowe kehilangan ibu, kalau sudah kemudian ibu kita meninggalkan kita, kados Bu Titik pasti merasakan itu. Makanya kula niku Masya Allah, moga-moga semua yang hadir di sini yang kebetulan ibunya masih ada, moga-moga disehatkan, dipanjangkan usianya, dan kita semua sebagai anaknya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbakti. Insya Allah. Ibu, ini musim kaji toh. Ini kan musim haji, banyak teman-teman kita, saudara kita berangkat haji. Lah bagi orang-orang yang gak patek kumanan kaji kayak wae dhewe ngeten iki, gak golekno dalil. Suatu ketika ada muridnya Syekh Hasan Basri, kalau kata orang Ponorogo menjadi besari, ya Mbah, anak Hasan Basri. Tapi ini bukan itu, tapi Syekh Hasan Basri, tabi'iyun jalilun. Beliau punya murid namanya Hisham bin Hissan. Hisham bin Hissan ini adalah seorang yang sangat luar biasa. Sampeyan kalau pernah dengar namanya Sufyan bin Uyainah, di antara ruwati hadisi Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya. Hisham bin Hissan itu pas ngaji, kalau redaksinya begini, inilah ta'allamul Quran inda syekhi wa inna ummi tantadhiruni bil asya, inilah ta'allamul Quran inda syekhi. Suatu ketika saya ini lagi ngaji Quran di samping guru saya. Gurunya ya maksudnya adalah Syekh Hasan Basri itu. Wa inna ummi latantadhiruni bil asya. Dan sebagaimana kebiasaan, ibu saya itu sangat tidak nyaman kalau makan sore tidak saya temani. Tapi karena ada satu hal, kemudian beliau ngajinya nggak selesai. Artinya belum selesai, di mana seharusnya dia sudah bisa menemui ibunya, tapi ngajinya belum selesai. Ketika dalam situasi yang cukup panik, tidak tenang, kemudian Syekh Hasan Basri sebagai gurunya menangkap, membaca hal itu, langsung dawuh, la anta ta'asya bil asya ma ummik tukiru bihi ainaha ahabbu ilayya min hajjatin tahujjuha tatawu'a. Kamu sekarang segera pulang, temani ibumu makan sore sampai beliau tenang, karena ibu itu selalu menantikan kehadiran anaknya. Ibu itu nggak kayak kamu yang nggak jelas itu. Ibu kita itu adalah orang yang sudah cukup bahagia hanya dengan mendengar suara kita. Apalagi kalau tahu kalau kita sedang suka, sedang senang, sedang super bahagia. Beliau yang tidak merasakan apa-apa, merasakan kebahagiaan yang berlebih, itu ibu. Itu ibu. Sudah, kamu segera pulang, temani, tenangkan ibumu
dengan makan sore bersama, dan itu jauh lebih istimewa menurut saya daripada kamu berangkat ke Mekah untuk melakukan haji kalau memang haji itu bersifat sunnah. Jadi kalau untuk kalian-kalian yang kebetulan sudah pernah haji, baturi ibumu buka iku luwih apik tinimbang awakmu kangelan budal kaji. Daripada kamu sulit-sulit berangkat haji, itu lebih baik kamu menenangkan ibu kamu. Makanya kula niku, aduh Pak, saya ini walaupun tidak pernah kuat puasa dan ibu saya selalu puasa, saya itu akan mencoba untuk selalu menemani beliau berbuka. Ya karena ini paling tidak saya punya hujah bahwa nemani ibu makan sore itu sudah sangat istimewa lah, karena saya sudah tidak mampu puasa, masa hanya untuk sekedar berbuka saja saya nggak mampu. Lho pancen ngono, mbak ibu itu pancen luar biasa Pak. Ibu itu memang Masya Allah, ibu bahkan seorang Bishr Al-Hafi, ada wali besar namanya Bishr Al-Hafi, itu mengatakan bahwa al-walad bil qurbi min ummihi hatta tasma'a sautahu afdal indi minalladzi yadribu bi sayfihi fi sabilillah. Seorang anak yang siap untuk menemani ibunya, menemani maknya, ngancani mboke, ngrungokne guyon-guyone, keluh kesah, rasan-rasane. Karena kadang-kadang memang ibu itu selalu menceritakan sesuatu yang sebetulnya kita sendiri juga nggak paham. Bahas barang sing hakikate awake dhewe iki gak nyambung asline. Tapi kita siap untuk mendengar dan kemudian kita menjawabnya, menimpalinya. Orang yang seperti itu, kata Bishr Al-Hafi, jauh lebih hebat daripada orang yang kemudian meninggalkan rumahnya untuk mengangkat pedang di medan perang karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau juga berpendapat an-nazar ila wajhil afdalu min kulli syai'. Memandang wajah ibu kita dengan penuh kasih sayang, dengan penuh pengorbanan, dengan penuh kecintaan, itu jauh lebih istimewa dari ibadah sunnah apapun. Jadi awakmu nyeneng mbokmu itu loh, awakmu nyeneng membahagiakan ibumu itu adalah sebuah ibadah yang tidak ada bandingannya. Moga-moga ibu kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau memang di antara kita ada ibunya yang sudah mendahului kita semua, semoga mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hai sobat, Masya Allah, ibu, kalau niku gara-gara panggil Habibidin ya, kalau mboten bayang, karena ibu saya masih sehat. Ibu saya masih sehat, jadi saya mboten tasawwur apa ya, saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan seorang anak ketika kemudian akhirnya ditinggalkan oleh ibunya. Insya Allah dosa estu, dosane awake dhewe iki akeh tenan Pak. Di antara cara paling efektif menghapus dosa-dosa kita yang maha banyak dan maha besar ini adalah dengan berbakti dengan ibu kita. Lho saestu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma itu pernah meriwayatkan anna rajulan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad fa'ala dzamban 'azima wa yaqsidu ayyatuba minhu. Ada seorang sahabat sowan Rasulullah karena baru saja melakukan dosa yang cukup besar dan kemudian ingin dosa itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Hallaka min hallaka min apakah kamu punya ibu? Kemudian kebetulan dia jawab, lah mboten, ibu kula pun mboten wonten. Hallaka min khalah, apakah kamu punya bule? Kalau kita bule atau bude lah, apa masih ada saudaranya ibu kamu yang masih hidup? Dijawab ada. Fabirroha. Kalau begitu cara menghapus dosa kamu adalah dengan berbakti kepada keluarga ibu kamu. Artinya dengan membahagiakan orang di sekitar ibu kita saja itu sudah mampu menghapus dosa-dosa kita. Apalagi kita diberi kesempatan untuk kemudian
berbakti kepada ibu kita. Moga-moga kita semua dijadikan orang yang berbakti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngono kuwi pokoke saudara kiri. Ya kira-kira ngajine iku ning sandinge Habibidin. Lek ngaji mbek awakmu ku piye? Pokoke muga-muga awakmu dadi bupati husnul khotimah. Nah, lho tenan niku. Arep budalne apa ora? Lek ndelok polahmu gawe acara model ngene iki jelas arep budalne awake. Jelas arep budalne awake. Lha ngene jelas niku. Semoga ngeten lho. Loh. Jelas sih, sampai mokso kita ini saudara, kita ayolah harus hadir di Ponorogo. Bahaya loh. Padahal Ponorogo Kediri itu dalane menggok-menggok luar biasa. Kayak ini mesti utang loh ini. Masya Allah. Angel diundang konco ini, jan repot tenan. Tapi kalau memang Mas Giri ini adalah satu kemaslahatan, satu kemanfaatan untuk Ponorogo, moga-moga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian meneruskan khidmahnya di Kabupaten Ponorogo ini. Lha saestu niku, sampean demen ora mbek bupati model ngene iki? Lah aku kan gak iso mau gak ukuran. Mergo kula mboten rakyate. Saya bukan rakyatnya. Jadi misalnya saya suka, itu sama sekali tidak punya pengaruh apapun terhadap dia. Nggih, bukan hanya pengaruh yang ada di depan mata kita di dunia ini, bahkan pengaruh saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala terkait kinerjanya saudara kiri mboten enten manfaate. Tapi lek kagem panjenengan, muga-muga sampeyan seneng tenan ambek saudara kiri. Muga-muga nek pancet lho, tapi yo mbuh ya bentuke ngono ya kae. Tapi saiki wis Habib lho. Habib kok bentuke ngono. Lah nggih, masalahe hiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Pejabat terbaik, pemimpin terbaik adalah orang-orang yang dari awal memang kamu itu suka, awakmu seneng, dan moga-moga pejabat itu kemudian memiliki rasa cinta terhadap kalian semua sebagai rakyatnya. Kamu tidak lelah-lelah untuk kemudian mendoakan pejabat itu, dan juga dia tidak lelah-lelah untuk berusaha bagaimana kamu sebagai rakyatnya mendapatkan yang terbaik yang bisa ia berikan. Oh iku Pak, pejabat paling apik ngono kuwi, kira-kira ngono kuwi, kira-kira. Mergo ngene, al mukmin iku ilfun ma'luf. Oke, saestu niki. Aku jan gumun koyo ngene iso dadi bupati lho. Lagi kan ya kudune minimal dadi bupati kan ya kayak adil gitu ya, pantes ya. Kayak kata nek pantese. Lah koyo ngono kok dadi bupati, masyaallah. Minim kader gitu ya Ponorogo ya. Ini mboten apa-apa. Menarik ya? Menarik saestu. Gua ya saudara Giri niku gaya. Kula niku pertama kali panggih. Saya itu pertama kali ketemu dengan beliau itu di Juanda, Bu. Mboten sengaja saestu. Kula sampai kadang-kadang gaya, ya Allah. Kanjeng Nabi dawuh al arwah junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha. Lah iya. Qad ikhtalaf wa ma tanakara minha qad ikhtalaf. Al arwahi junudun mujannadah, bahwa jodoh memang wis dituliskan biyen. Mosok jodohku model ngene iki betul lho. Lho artinya pertemuan itu memang sudah ada tulisannya. Kalau memang sejenis, kalau memang apa ya cocok, mesti bakalnya panggah temu ae Pak. Lah mosok aku cetuk gak sengaja model ngene gitu. Masya Allah. Saestu. Dan itu kita ketemu bukan di tempat yang apa enggak, di tempat merokok. Iya loh, di tempat merokok. Padha gak nyopone. Dia go ajudane, itu ajudane kenal kulo, dia mboten kenal, mboten kenal deh. Gitu apa? Dia mboten kenal, ajudane kenal kulo. Sami kali lari sing kula beto. Kata si Bupati Ponorogo, aku ya menengai. Kita Bupati wajah gak patek ngrejekeni, apa dicoba? Aku ya santai, aku ya tenang ae. Loh, aku ya santai ae, lunggus nyumet rokok, tenang, gak ngawak ya. Lah kok moro, aku sembatin masalah iki langsung tenan. Moro tenan. Wis kabeh tebakanku bener, wis gak ngejekeni go masalah. Ya iki teko kene iki lho. Tenan, cetuk iya wis sewalaman wis ngwangkul sembarang kalir. Ya wis mek ngrangkul tok malah kerasel kabeh awakku.
Masya Allah, bahasan Pak pesawat kula niku aku rada kiai rada tenanan numpaki ekonomi dhek bupati ya meh ya mbuh dadi neh apa ora numpaki bisnis. Masya Allah. Tapi bupatimu ki api. Ketika pesawat mau berangkat dan dia tahu kalau ternyata saya ada di ekonomi, langsung berdiri dia. Langsung mau Gus jenengan ngagem kursi kula mawon saestu muksa gua ya deh padahal dia ngerti aku gak mungkin gelem lo ngaku ambil bojoku lho dia ngawani kursi Messi Tata yes lah oke kagem api kagem api ya sebagai kagem api ya lo Masya Allah Masya Allah muka-muka niatnya saya karena begini lau sahat niyatul hukam labadhalu wus'ahum li salahil anam fayaumu bidzalik al khair wal wi'am. Lamun Pak Giri dan siapapun pemimpin kita yang ada di Indonesia ini itu punya niatan baik, maka dipastikan Indonesia akan sangat istimewa. Fayaumu bidzalik al khair wal wi'am. Wis to, pokok semua pemimpin kita niatnya beres, insya Allah dia akan sungguh-sungguh akan serius untuk ngopeni semua sebagai rakyatnya. Dan ketika itu terjadi, maka al khair wal wi'am itu akan menyeluruh, kesejahteraan, kebaikan, kerukunan di antara kita pasti akan menyeluruh, akan rata di seluruh Indonesia. Kamu hati-hati lah, kamu jok pengen jadi bupati ya, malah gara-gara ngomong nih kalau malah kelingan dawuh Kanjeng Nabi ya. Iki rungono sing tenan nih, engko potongan terus dadekno ringtone. Mboten dawuh Kanjeng Nabi saestu, bukan hanya untuk Pak Giri, tapi untuk kita semua pemimpin apapun, bukan hanya pemimpin bersifat pejabat. Kiai ya pemimpin Pak, ojo aut-autan. Kiai mlebu neraka ya pirang-pirang Pak. Apa meneh Gus, wah super Gus anake Mbah Nabi Nuh lho nyemplung neraka. Apa meneh mek trimo Gus-gus. Ya saya. Lah ma min muslimin yali amral muslimin summa la yajhadu lahum wa la yansah lam yadkhul ma'humul jannah. Iling-ilingan Pak Giri. Tidak ada orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memimpin sebuah kaum kemudian dia tidak serius. Sumalaya jihadulahum itu seingat saya ay la yastahriku wus'ahu wa taqatahu li salahi ra'iyatihim. Dia tidak mengeluarkan segenap tenaganya, pikirannya untuk masyarakatnya. Wis to, masyarakat Ponorogo kabeh selamat mlebu surga, bupati ini nyangsang Pak. Tenan, hati-hati tenan. Wis to. Tapi nek awakmu ki apik Pak. Kiai-kiai kabeh jek kangelan, awakmu mlebu surga dhisik dhewe. Lho tenan iku. Sab'atun yudhilluhumullahu taala yauma la dhilla illa dhilluh. Pertama Kanjeng Nabi dawuh apa? Ada 7 kelompok yang akan masuk surga cepat, yang akan diamankan oleh Allah taala. Pertama apa jajal? Imamun adlun kan? Pejabat yang baik. Pertama pejabat yang baik. Makanya tadi kan disampaikan oleh Bu Titik bahwa dulu tahun 78 aku rong lahir itu. Tahun 78 ternyata Pak Harto pernah menanam napa wau? Pohon di sini. Moga-moga ini menjadi jariah beliau ila yaumil qiyamah. Lah iya to Pak. Nandur loh Pak, mami muslimin yahrisu gharsan au yazra'u zar'an fayaqulu minhu at-tayr wad-daba fayaqulu minhu insanun au tayrun au dabatun illa gana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah. Tidak ada satupun orang menanam apapun kemudian dimanfaatkan oleh generasi berikutnya kecuali akan menjadi sedekah, akan menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat. Moga-moga tempat ini benar-benar menjadi jariah beliau. Kula niku ngapunten guys, saya mohon maaf ya, saya itu orang yang tidak terlalu tertarik dengan karakter-karakter yang kita miliki akhir-akhir ini, dimana kita ini
acap kali atau biasa kemudian menceritakan atau membahas hal-hal yang bersifat kekurangan di antara kita atau bahkan yang sudah wafat di antara kita. Mohon maaf itu. Mboten enten, Pak. Jangankan kok pemimpin kayak saudara Giri ini. Kiai saja itu pasti punya kelemahan. Seorang Said Ibnul Musayyib mengatakan, innahu laisa min syarifin wala alimin wala difadlin illa wa fihi aibun. Tidak ada satupun orang istimewa, orang alim, kiai, habib lah, atau orang yang punya keistimewaan, kecuali dia itu sebetulnya tetap punya kekurangan. Walakin minan nas ma la yanbaghi an tuzkara uyubuh. Cuma kamu harus tahu, Islam melarang beberapa kelompok, beberapa orang untuk kemudian kita udal-udal, kita sebut-sebut terus kekurangan-kekurangannya. Kamu harus tahu, pemimpin-pemimpin kita mulai era Pak Karno sampai hari ini pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Dan kaidah Islam kita mengatakan, nek pancen kowe iki Islam berapa? Apa anu? Pokoknya NU gak patah Islam. Kaidah Islam kita mengatakan, idza kanal insan, ketika seseorang itu lebih baik, lebih banyak kebaikannya, idza kanal insan khairuhu aksar min naqsihi dhahaba naqsuhu li khairihi. Ketika ada orang itu lebih banyak kebaikannya daripada kekurangannya, maka kita sudah tidak memiliki kelayakan untuk kemudian membahas kelemahan dan kekurangannya. Dan mana ada pemimpin kita yang tidak lebih banyak kebaikannya daripada kekurangannya. Makanya buku kula lalu apa maneh kayak kita, apa maneh koyo sing niku mbah-mbah niku. Ayo mesti ae selalu sepakat dengan jargon enak zamanku toh. Lah wong zamane Pak Harto pancen beliau masih super sehat. Ndelok apa-apa cek ketok garwane ya cek ayu. Iya. Iya toh Pak. Ya mesti ae enak zamane Pak Harto daripada saiki. Saiki lemes kabeh. Nah, mesti. Tapi kalau rada gumun kali, kula pun cerita tentang Habib Bidin. Bu Titik niku ket kula alit kok enggak berubah nggih. Nggih. Lah, oke, makan dhisik ngoten nggih. Lho tenan aku. Makanya aku nek kemudian presiden terpilih tidak mampu berpaling ke lain hati, aku ya rada wajar ya. Iya lho ya. Aku rada wajar aku. Lho tenan. Pancen iya, ket aku cilik. Wis ngeten iki. Ket aku cilik pun ngeten iki. Saestu, masyaallah. Mugi-mugi terus sehat panjenengan, Bu. Amin. Nggih. Lek biyen niku lho saestu. Kita ini jangan kemudian kehilangan karakter kita. Mohon maaf nih, tanpa kula niki mboten ngerti keistimewaane zamane Pak Harto iku piye, kekurangan piye. Saestu wallahil azim kula nggih mboten ngerti saestu. Namun kula niku bangga saja kalau dulu ketika para petinggi-petinggi kita atau siapapun menurut kami sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, anzilin nas manazilahum. Dulu itu tidak ada ceritanya orang manggil Pak Harto itu Soeharto, Harto, nggak ada. Jokowi nggak mungkin Pak. Bahkan putra-putranya saja kalau manggil Mas, Mbak, gitu dulu. Dan itu adalah karakter kita, karakter Jawa kita, yang hari ini mulai pelan-pelan kemudian hilang karena menganggap semua manusia sama, semua memiliki kekurangan. Loh, kalau semua memiliki kekurangan berarti kan semua memiliki kelebihan. Kenapa kita sebagai manusia sangat buta untuk melihat kelebihan-kelebihan itu? Nyapo? Loh, pancen ngoten niku, Pak. Anzilin nas manazilahum, posisikan semuanya. Iyalah, Pak. Sing oleh nyeluk saudara Giri, saudara iki awake dhewe tone awakmu tetep bapak lah. Apapun, saudara Giri adalah orang yang waktunya orang-orang tidur dia bangun untuk kemudian memikirkan bagaimana ketika sampean bangun Ponorogo menjadi Ponorogo yang lebih baik. Kira-kira nek pancen kowe iki apik tenan, aku yo ora ngerti ngono kuwi. Aku yo ora ngerti kuwi mek kira-kira tok.
Tapi pancen ngono kuwi, Pak. Mbiyen aku cilik maca ada kunjungan Mas siapa, putra siapa. Bahkan kita semua dulu kita kenal dengan para menteri-menteri. Kita ngerti. Kita apal semua. Kita hormat semua. Mbiyen di rumah kami ada Pak zaman semonten nonton Pak Harmoko, onten Pak Murdiono, ada itu pondok kita kalau mau kedatangan beliau dari pagi kita ini sudah disiapkan oleh para masyayikh, oleh para kiai untuk kemudian menghormati, untuk kemudian nyambut. Saiki gak ngawak ya dhewe kayak kita ini tidak pernah berterima kasih. Ya memang mungkin mereka memiliki kekurangan-kekurangan, tapi kan lah wong awake dhewe wong Islam kok, Pak. Nggih mboten. Awake dhewe wong Islam. Wong Islam itu awal itu ibda binafsik summa biman ta'ul. Ya kalau memang kita pengen Indonesia lebih baik, yang harus baik itu ya diri kita dulu. Harus baik itu diri kita dulu. Saestu kula niku Mas yo desa ngeten iki, kula winginane teng Jepang. Lah, nggih Beb, Jepang Beb. Dolan Beb, mboten ngaji. Lah kula ngaji malah masalah kok. Aku diundang ngaji nang Hong Kong malah super ruwet. Kula nembe Masya Allah 2 hari yang lalu kula niku nembe dipun bisiki kalih putrane Imam Lirboyo almarhum. Gus, jenengan nyapo nang Hong Kong ono masalah apa? Jirene panitiane sampean niku nggawa duwe panitia, nggawa duwe tiket 400 juta gak balik. Aku iku serepes gak nampa duit karena semua yang dikirimkan ditransferkan untuk transportasi semuanya diminta kembali oleh panitia. Dan itu sudah dikembalikan. Lu menusane urip iku. Mas, ayo saya dolan nih, nyapo ngaji-ngaji barang, dolan lah kita ke Jepang. Lo gak balik no, ngawur kiai tahun 2004 itu rodok sugih Pak. Tenang aja, pokoknya selama sih kenal kami Pak Fuad Bawazir, insya Allah aman. Kira-kira begitu. Ke Jepang. Loh, ternyata wae dhewe wong sing paling sembrono karena karakter dan budaya kita kadang-kadang kurang tertib. Kita itu di Jepang langsung mendadak sontak menjadi orang tertib. Kita ngerokok misalnya, gak kayak bupati ngene iki ning tidak mau gua aspekmu mau. Jajal bener wae. Lah iya, lah tenan. Aku durung ngerokok ya. Lah iya mangkane iki lho. Engko kene aspeke ku piye? Di sana itu kita buang puntung rokok itu di kantong kita, di kantong yang kita bawa sendiri. Loh, Masya Allah, jangan aus kadoan. Kowe dolan ning Singapura, medun pesawat langsung sopan awakmu. Lah, padahal semua kesopanan, semua etika-etika itu sebetulnya kita yang punya. Karakter-karakter kita yang punya. Tapi pelan-pelan hari ini kita kemudian pengen memiliki karakter-karakter yang sebetulnya bukan karakter kita. Al-mu'min ilfun ma'luf, itu harus kita tahu betul. Al-mu'min ilfun ma'luf. Seorang santri sejati, orang mukmin betulan itu adalah orang yang selalu pengen untuk menjadi pribadi yang menarik dan punya karakter-karakter yang layak untuk kemudian dicintai, disukai. Moga-moga kita semua punya kelayaan untuk dicintai, khususnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Punlah kula boten perlu matur kata-kata. Yang penting muga-muga wae dhewe kabeh bibarakatis shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga semua harapan kita semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jenengan-jenengan yang hadir yang kebetulan kurang sehat, moga-moga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada masalah-masalah moga-moga segera terurai dengan baik masalahnya bibarakatis shalah ala Nabi. Dan moga-moga barokah pertemuan kita, silaturahim kita benar-benar makbulah masmuah indallah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf pada semuanya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salahnya, khususnya kepada Habibidin, kepada Bapak Giri dan kepada Bu Titi dan semua rombongan dari Jakarta, hadirin hadirat ngapunten ingkang agung. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan beribu-ribu terima kasih kepada beliau Gus Kautsar yang telah memberikan nasihat pada acara kita malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan insya Allah bisa menambah wawasan serta ilmu kita dan mugi-mugi menjadikan khususnya masyarakat Kabupaten Ponorogo semakin berakhlak yang baik, semakin berbudi pekerti yang baik dan semakin mencintai leluhur kita, mencintai para pejuang-pejuang kita, para ulama-ulama kita,
dan semakin mencintai negara yang kita cintai, Republik Indonesia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mugi-mugi niki tadi Bapak Bupati kita, saudara saya, saudaranya Gus Kausar juga, duwe sedulur mendadak untuk cucu iki. Pokoknya kemarin beliau ini acara ini nelpon saya langsung bertiga. Nelpon nyambung, sik Bib sediluk Bib, tak sambungi Gus Kausar, langsung telepon wong telu. Ora takon, Bib tanggal 8 ngono. Acara nang Ponorogo ndak? Bisa Bib ya? Iso ya? Iso ya? Nelpon yang ngono kuwi Gus Kausar. Gus Kausar bingung. Sik to. Iso. Iso, iya iso. Pateni langsung. Gayane ngono. Makanya Gus Kausar matur ki mau, ya bener kaya ngono. Aku dhewe iki sik bingung. Aku bar meninggalin mamahku baru meninggal kata, iso Beb ya iso. Iya iso. Gus Kausar bingung. Piye gitu. Tapi malah jujur kula seneng wong sing model ngene, aku malah seneng. Soalnya ora kaken model-model sing apa ki jarene ora kaken sandiwara ki ora. Wis asline yo ngene iki. Ora kaken drama, ora kaken sinetron ki ora. Wis ngene iki asline. Bupati polos-polos kaya ngene iki. Mau aku teko nang pendopo akhirnya salin gamise warna ireng padha karo aku, nganggo kaya aku. Siap, langsung nurut. Nah, ngene iki aku cocok kaya ngene iki. Pemane padha-padha udute barang karo aku ya padha. Nek bar iki udut bareng. Ndur panggung aja udut sik. Aman, Beb. Ya. Ini. Asline mau wis udut iki. Wis nyekel udut iki langsung ngene iki. Pasti. Ini banyak kamera-kamera. Siap. Jadi jangan Habib nggak perlu Habib kiri nggak perlu Habib kiri Insya Allah doa dari saya malam hari ini, Ponorogo ke depan semakin sukses, semakin maju, semakin berkembang, dan semakin bermartabat masyarakatnya. Dan insya Allah semua hal yang ada di Ponorogo ini dijadikan lebih baik dan lebih berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau khusus Bapak Bupati beserta seluruh jajaran Forkopimda, semoga diberikan kekuatan zahiran wa batinan dari Allah untuk menjalankan amanahnya dengan baik, dengan sempurna, menjadikan Kabupaten Ponorogo semakin baik dan semakin baik. Allahumma ya rabbal alamin. Cuman saya masih nagih janjinya karena beliau kemarin pernah minta sama saya, kapan-kapan Bib sholawatan di alun-alun Ponorogo katanya. Jadi insya Allah jadwal berikutnya saya dan Az-Zahir akan tampil di alun-alun. Deal. Siapa tahu nanti di kesempatan yang berikutnya Ibu Titi juga bisa hadir di alun-alun nanti bareng-bareng sholawatan. Tentunya sama Gus Kausar lagi. Gus. Pripun Gus? Betul Beb. Bon cekap nih Beb. Insyaallah. Aku ra melu-melu iki. Perselisihan berdua aku ra melu-melu, aku nang tengah-tengah wae lah. Lanjut nggih. Kita sholawatan satu terus kita tutup dengan mahlul qiyam, kita tutup dengan doa bersama-sama. Shallallahu ala Nabi Muhammad. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هادي وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا
الحضرة سلطانها الغيبي يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي فإني عبد الله إني تكين يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أحبب رسول الله وطاح أمانه يا أحمد كهيل العين الدنيا حلاها أمانة يا زميلين سلامي لطه أحمد كهيل العين الدنيا حلاها أحمد رسول
محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا نبي سلام عليك حسيني مرحبا وبجاهك يا إلهي مرحبا جود ومن لكل منصب حسيني وحدنا كيده نوس عنوان ورشاد مرحبا في جواري خير ما قعد مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا بالثاني علينا ما دعا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم واجعل مجتمعنا غايته حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد واعطينا ما قد سألنا يا الله من عطاياك التزامي يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله واكرم الارواح منا يا الله بلقاء خير الانام يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهدي محمد يا الله وابلغ المختار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله